yang benar. Ini nggak baik gitu ya. Ingat, kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat artinya banyak kehidupan masyarakat yang sebenarnya bisa sesuai dengan kita, keinginan kita, tapi bisa juga tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi itu realita, keadaan yang tidak bisa kita tolak. Maka tugas kita selaku seorang mahasiswa, yuk berani kalau kita menganalisis lingkungan di mana kita berada, yuk kita menggali apa sih sebenarnya. Jadi di dalam mahasiswa itu pola pikirnya adalah harus need and want. Apa yang dibutuhkan, apa yang diingin itu harus ada. Ya jangan ujung-ujung kemarin akhirnya bakar ini fasilitas umum loh. Fasilitas umum kok dibakar. Banyak bilang itu oknum-oknum. Ya iya oknum. Oknum mahasiswa, oknum ini, oknum ini. Tapi kita jangan melihat hanya sebatas oknum. Oknum itu siapa yang mendidik? Ya, oknum itu siapa yang didik? Oknum itu dari mana asalnya? Jangan kita anggap oknum itu dia tidak berada di lingkungan kita. Oknum itu ada di lingkungan kita. Problemnya adalah, saya berharap nanti Universitas Surya, mahasiswa, terutama kalian semua, ketika masyarakat membutuhkan kalian, yuk berikan solusi. Satu, berikan jalan solusi ya. Pendapat kamu, gagasan kamu, ide kamu. Itu baru namanya mahasiswa. Kenapa dimatiin? Ya, udah tahu halte busway terbakar. Untuk apa dia orasi di pinggir api yang membesar? Ya kan jadi ngaco gitu. Pola pikir apa gitu. Saya nggak habis pikir gitu loh kemarin itu ya hari Kamis. Itu saya bisa tahu karena saya di-share video-videonya gitu. Aduh, kok mahasiswa kok model begini? Organisasi yang ekstrakurikuler yang saya ikutin lagi, itu adik-adik kelas semua tuh. Aduh, oh kayak begini gitu loh. Di sebelah halte terbakar, lu bukannya nolong madamin kayak apa? Orang-orang semua sudah berusaha memadam. Lu orasi. Malah menyuruh orang jangan memadamkan api di halte bus. Mau jadi apa mahasiswa model begitu? Ya, terus terang saya nih emosi gitu. Kenapa? Karena saya bercita-cita ketika saya pertama kali memutuskan untuk terjun ke dunia pembinaan mahasiswa, mau membentuk mahasiswa yang benar-benar mempunyai integritas. Satu, ini topik yang akan kita bawakan, integritas. Yang kedua adalah kalian itu sebagai pemecah masalah, problem solving, bukan penambah masalah. Gitu loh. Ya, di Republik ini yang dicari adalah orang-orang muda pemecah masalah. Bukan penambah masalah. Penambah masalah banyak. Lalu ketika kamu nanti bisa menjadi pemecah masalah, itulah perbedaan mahasiswa Universitas Surya dengan universitas yang lain. Ya, jadi teman-teman harus mulai sekarang, mulai pola pikirnya itu loh. Tinggalkan pola-pola waktu SMA, tinggalkan pola pikir yang waktu ya mungkin ada yang buruk itu tinggalkan. Kamu sudah memasuki dunia baru. Apa gunanya orientasi pengenalan kampus OPK? Sebenarnya gunanya OPK ini adalah mengubah mindset, pola pikir kamu. Waktu mungkin dulu di SMA kamu itu selalu berpikir instan, 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 instan. Segala sesuatu sudah disediakan. Kamu tinggal menikmati. Hari ini ketika kamu masuk ke kampus, kamu bukan mahasiswa, calon mahasiswa instan. Kamu harus ikut dalam proses. Di dalam proses itulah kamu harus nunjukkan siapa diri kamu gitu loh. Ya, sorry ini belum materi nih, masih ya karena saya jengkel kemarin. Mahasiswa modelnya begini. Namanya aja Maha gitu loh. Kok kayak perilaku bukan Maha gitu loh. Ya akhirnya wajar adik-adiknya yang sekolah-sekolah dari SMK itu ikut-ikutan. Ntar nanti anak SD ada demo, lu bingung lagi. Atau PAUD. Ya kan kacau. Kenapa mereka ikut? Ya kakaknya yang Maha aja ikut model begitu. Nah, nanti jangan heran lu anak PAUD bisa bakar halte busway, anak PAUD. Aduh, kacau kita sudah. Mau kemana pendidikan kita? Ya, oke. Teman-teman, bagi yang bukan berarti
kalau mau demo demo masak kayak apa gitu ya, bukan berarti demo nggak bagus gitu loh. Lu bersuara boleh, mengungkapkan pendapat boleh, tapi ya saya sesalkan itu kemarin. Nah, mohon maaf ini ya, saya harus share dulu. Hari ini kita berbicara tentang, saya dikasih topik tentang integritas. Ya, integritas kita, fenomenanya begini. Kenapa saya kasih, saya mengerti kenapa SU mengasihkan topik. Sorry, ini sudah lihat, bisa baca slide saya nggak ya? Sudah. Sudah ya, Bisa, tentang Pak, integritas. bisa. Oke. Bisa, Pak. Tentang integritas ya. Saya mengerti kenapa Surya University memberikan topik ini, karena memang kalian mahasiswa baru yang, sekali lagi yang saya bilang tadi, kamu sekarang harus mengikuti suatu proses ya. Tidak ada proses yang instan. Oke, tidak ada yang proses instan. So, semua itu harus ada prosesnya. Jatuh bangunnya kamu itu tergantung kamu, ya, tergantung kamu. Dalam arti bahwa diri kamu itu, jadi ketika kita berbicara berkuliah di universitas, sebenarnya membentuk diri kamu menjadi seorang dewasa di dalam prosesnya. Maka kedewasaan itu bukan hanya dilihat dari cara kamu punya karakter, juga cara kamu berbicara, tetapi pola pikir kamu yang akan dibentuk. Ya, itulah gunanya kamu itu kuliah. Bagi yang nggak mengerti, kenapa saya harus kuliah, inilah. Sehingga jangan ada istilah, aduh, kayaknya kuliah itu tidak penting. Siapa bilang? Aduh, kayaknya sekolah itu tidak penting. Siapa bilang? Ya, itu hati-hati dengan statement seperti itu. Banyak, Pak, saya lihat orang yang lulus SD, Pak, sukses. Iya, tapi jangan kamu lihat dari dia lulus SD. Jangan kamu lihat dia karena lulus SMP sukses. Jangan kamu lihat dia karena lulus SMA sukses. Tapi menjadi pertanyaan adalah, ya ini, pola pikir mahasiswa. Kenapa dia sukses? Bukan lihat latar belakang pendidikan. Pendidikan itu adalah salah satu. Faktor lain ada. Tetapi faktor-faktor lain itu terbentuk dari yang namanya pendidikan. Tidak ada orang sukses sebenarnya tanpa dididik. Itu aja statement umumnya. Ya, jadi kalian berbangga dan harus, sekali lagi, sebagai seorang mahasiswa, pemecah masalah, bukan menambah masalah. Maka ini penting integritas ini ya. Nah, nanti kalau ada yang nanti kita bisa chat ya, lebih seperti itu. Oke, nah, saya karena pernah saya mengikuti training ya di KPK selama seminggu. Waduh, training di KPK waktu itu tahun berapa ya? 2018 atau 2019. Training sama KPK kita seminggu itu di puncak. Waduh, baru saya tahu kenapa karyawan KPK yang menangkap orang yang korupsi itu, waduh, trainingnya ya, benar-benar kita ketat, tidak boleh keluar, kalau keluar harus izin, gitu ya. Sengaja dia bikin birokrasinya berbelit-belit, gitu ya, sehingga keluar. Jadi dia training KPK itu dia membuat sepertinya suasananya itu adalah suasana di mana kita para peserta harus bertanya. Baik itu ketika mengikuti pelatihan maupun ketika jam istirahat atau selama seminggu gitu di puncak pas. Nah, salah satu topiknya ini mengenai integritas, mendefinisikan integritas adalah bertindak secara konsisten. Ingat ya, istilah konsisten di sini artinya satu istilah, atau kalau orang KPK bilang satu derajat atau satu sen, satu derajat, satu apapun itu tidak boleh berubah. Konsisten artinya tetap. Hanya nanti menjadi pertanyaan, konsistennya di mana? Gitu loh. Yang menjadi pertanyaan ya. Antara apa yang dikatakan, nah ini dia. Konsisten antara apa yang dikatakan
dengan tingkah lakunya. Apakah kita harus menilai seseorang itu baru kita katakan konsisten ketika kita melihat apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya? Enggak. Harus kita lihat lagi. Apa antara yang dikatakan dengan tingkah lakunya? Nilai-nilai yang dianut. Apa itu nilai-nilai yang dianut? Prinsip. Masing-masing kita punya prinsip. Terutama bagi orang, mohon maaf, saya agak ke suku saya ya, karena saya lebih mengenal suku saya, orang Batak gitu. Prinsip-prinsip orang Batak ada, tapi tolong prinsip-prinsip orang Batak, prinsip-prinsip yang bisa membawa kita sukses. Kalau enggak, ya tinggalkan. Bukan berarti saya tidak tahu adat. Bukan. Tetapi bagaimana nilai-nilai itu membangun. Nilai-nilai membangun diri sendiri. Pak Leo, makanya ya. Saya lupa mengingatkan waktu yang diberikan untuk presentasi itu 15 menit. Jadi Bapak sekitar 9 menit lagi ya, Pak. Oke, saya selesaikan 29 slide 9 menit. Oke. Baik, terima kasih, nah, Pak. Oke, nanti ingatkan ya. Oke, nilai masyarakat atau nilai moral. Oke, kita lanjutkan saja. Nanti saya tinggalkan slide-nya ya. Integritas segini seperti orang yang isi di dalam air, maka saya mau bertanya, 3 gambar ini, cepat ya pola pikir. Ini masuk integritas mana, pemberantasan korupsi mana? Bisa dianalisa ya, singkat aja. Siapa yang bisa, langsung jawab aja. Minimal 1 menit. Kalau bicara seperti ini, apa yang ada dalam pikiran kalian mengenai integritas dan pemberantasan korupsi? Maka berani jujur itu hebat. Wow, definisinya mantap banget itu ya. Berani jujur. Ayo, siapa bisa cepat ini? Kalau lihat gambar ini, udah ada di Indonesia model beginian. Kalau ada di Indonesia kereta api model begini, saya lebih bagus naik ini daripada naik pesawat mana-mana. Kereta cepat. Maka kalau pola pikirmu ini adalah project, nah hati-hati. Ini proyek ini, lumayan duit, hati-hati. Tapi kalau kamu bilang, ini dibuat, misalnya lu bayangin dari Medan ke Jakarta naik ini, gak usah naik pesawat, apa yang terjadi? Ya, jadi teknologi itu juga mempengaruhi ya kita. Nah, gak ada yang jawab, mungkin bingung, ini gambar apa ini ya? Ya udahlah, ini mungkin tahulah nih. Tadi itu agak sulit, Pak. Nah, kalau gini, integritas apa? Ya, integritas. Seorang kondak dalam suatu padu orkestra seperti ini, bayangin. Kalau si kondaknya kadang-kadang ke kiri, ke kanan, ya pemain musik bingung. Ya, jadi lebih bagus dia lihat teks gitu ya, nggak usah lihat kandung. Padahal kalau kondak itu, konduktor gitu ya, di dalam suatu orkestra, dia memadukan suara-suara musik yang berbagai macam, dijadikan satu sehingga menghasilkan irama yang merdu dan enak didengar. Kalau model yang beginian, ini apa ini? Ini salju. Banyak di kita itu saljunya model beginian, masih tenang, masih masalahnya masih sudah besar dia, baru kau bingung. Menggelinding cepat. Sehingga akhirnya menimpa diri kamu. Ya, selalu kita gitu. Nah, maka selalu orang berbicara ketika nilai-nilai integritas tentang jujur, mengikuti nurani, konsisten, berani konsisten. Ini jarang. Kadang-kadang mahasiswa lebih senang mengikuti ritme temannya. Ya, tidak berani. Misalnya sekelompok teman, satu berani konsisten terhadap prinsip dia. Langsung mahasiswa bilang, ini bukan teman kita ini. Jauhi, jauhi, jauhi. Tidak ada yang berani konsisten mahasiswa. Lebih baik saya kehilangan teman-teman daripada prinsip saya hilang. Atau saya melanggar prinsip saya. Ini bagi mahasiswa yang dari luar kota ini. Yang dari Maluku, Kendari, ini Maluku Utara, Bali. Ntar lu kalau sudah kuliah aja di Tangerang nanti, lu berubah lu. Style lu tinggalin. Sesudah selesai lulus,
Siapa tadi? Yang dari Kendari. Berani nggak kamu pulang ke Kendari? Nggak, Pak. Lebih enak kerja di Jakarta, banyak peluang. Daripada saya Kendari, saya bingung ngerjain apa. Edu? Mana itu? Kapan Kendari maju? Maluku Utara. Itu kalau ke Utara Ternate ya. Aduh, ngapain Pak balik Ternate? Gitu-gitu aja Pak, nggak berubah. Lah, lalu siapa yang berubahin Ternate itu? Kalau nggak kamu. Apalagi yang dari Medan. Apalagi yang dari Lubuk Pakam gitu ya. Ada yang di sini dari Lubuk Pakam, Tanjung Merawa, dan sekitarnya. Berani nggak pulang? Bangun itu, Lubuk Pakam. Sebagai gudang beras dulu. Sekarang apa? Perumahan. Ya, integritas. Sangat penting. Maka ada apa dengan integritas? Ini, satu, berkaitan dengan konsistensi dalam bersikap. Bersifat holistik. Apa holistik artinya? Bersifat terpadu. Saling bergerak. Simultan. Antara apa? Agama. Masing-masing punya agama ya. Ada yang orang bertanya, Pak, ateis itu orang yang tidak mengenal agama atau tidak mengenal Tuhan. Saya bilang orang ateis itu tidak mengenal agama. Orang ateis itu tahu Tuhan. Jangan salah. Orang ateis bukan nggak mengenal Tuhan. Nah, bingung kan? Falsafah itu adalah tadi, nilai-nilai tadi ya. Ideologi dan budaya. Jadi 4 ini yang tidak boleh terpisah dari kalian untuk membentuk holistik. Tetapi bukan 4-4 berjalan sendiri-sendiri, tetapi bersamaan. Sehingga maka dikatakan holistik. Yang keempat ini membentuk motivasi kita di dalam menjalankan kehidupan di sekitar masyarakat. Di mana kita berada. Jangan kau merasa tinggal di hutan seorang diri. Yang lain ngontrak. Nggak boleh. Apalagi bilang dunia milik berdua. Nggak boleh. Dunia milik bersama. Oke? Nah, makanya integritas ini selalu ditujukan kepada individu. Ya, nanti saya bagikan lagi. Berlaku jujur dan lurus, karakter individu dan organisasi, kesempurnaan sifat yang dimanifestasikan dalam perilaku, maka tindakanmu itu menunjukkan. Makanya saya senang setuju kali pepatah mengatakan perilakumu menunjukkan siapa dirimu. Bukan masalah keras, lembek, lembut dan lain sebagainya, bukan. Artinya dalam tindakanmu siapa dirimu. Jadi orang tahu siapa dirimu ya. Maka integritas individu, keselarasan apa yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan tuntutan moral dan prinsip-prinsip yang maka kita bicara tentang aturan hukum. Ya karena saya bukan pakar hukum, secara umum aja bahwa aturan hukum itulah yang membatasi kita di dalam berkehidupan di masyarakat. Sudahkah kita berintegritas? Mari kita cek. 1. Mengakui secara terbuka kepada orang lain bahwa telah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai integritas yang Anda anut. Nggak usah baca lagi terkait anti korupsi, ya itu aja lah. Berani nggak kamu menyatakan bahwa diri kamu salah kepada orang lain? Cek ya, ini alat ceknya. Kedua, apalagi yang kedua? Mengakui, mengingatkan, menegur, menyatakan kepada orang lain adanya ketidaksesuaian dengan nilai-nilai atau norma, walaupun hal tersebut sulit. Ayo cek, pernah nggak kita mengingatkan, menegur teman kita, teman akrab kita, bahwa itu salah? Apalagi ketika nanti kau membentuk kelompok, berani nggak kamu mengingatkan, menegur, dan Pak, susah Pak, soalnya kan orangnya keras kepala Pak, ditegur juga nggak mau dengar Pak. Loh, itu teman kamu. Bagaimana? Ya kan Pak, Bapak bilang tadi tidak bisa mengubah orang ya sesuai dengan keadaan dirinya. Betul, tetapi kalau teguran kita itu membangun dia, menyampaikan kebenaran dengan komitmen yang tinggi, meskipun sulit dan berisiko mengorbankan kepentingan pribadi. Ingat, kepentingan pribadi itu memang sangat susah dihapus. Namanya kepentingan pribadi. Tapi coba cek.
Apakah kepentingan pribadi kita itu menguntungkan orang lain atau tidak? Itu maksudnya poin ketiga. Jika tidak, berani nggak kamu menyatakan kebenaran itu? Maka berpikir, berkata, ini ciri mahasiswa yang saya idam-idamkan, berperilaku, bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dengan prinsip-prinsip moral. Terakhir, pikirkan ini, saya nggak peduli kamu latar belakang dari mana, saya tidak peduli latar belakang orang tuamu apa, saya tidak peduli kamu itu, mohon maaf ya, IPK tinggi atau IPK rendah, saya tidak peduli kamu itu memiliki kelemahan, yang saya peduli dan saya salut sama kalian jika kata-kata ini berpikir, berkata, bertindak, berperilaku dengan baik, dan memegang teguh kode etik. Kode etik itu menyangkut kenapa ada kode etik? Karena kita hidup di masyarakat. Sekali lagi, kita bukan hidup di hutan. Kita hidup di masyarakat. Prinsip-prinsip moral apa? Jangan lupa tadi. Agama, apalagi tadi? 4 tadi. Agama. Agama, budaya, falsafah, ideologi, budaya. ideologi. 4 itulah yang membentuk prinsip-prinsip moral kita. Sekian Vera, berapa menit? Udah ngos-ngosan Lewat saya. 1 menit, Pak. Terima kasih. Lagi 1 menit. Sorry. Tuh, boleh saya minum ya? Udah ngos-ngosan ini. Maklum usia. Baik, Pak. Baik. Ya, itu aja. Oke, Vera. terima kasih, Pak. Baik, kita lanjut lagi ke pembicara kita yang kedua, bersama Kak Felita Setiawan. Silakan, Kak Feli. Bisa dengar suara aku? Oke, bisa, Kak. Oke. Halo, kenalin aku Felita. Aku sempat kuliah di Suria dari tahun 2013 sampai 2017. Dan waktu itu sempat menjabat jadi ketua BEM di tahun 2015. Mungkin aku nggak panjang-panjang ya, aku nggak akan share PowerPoint karena tadi dari Pak Leo materi udah cukup jelas banget. Kita ngomongin soal integritas. Nanti mungkin aku akan cerita sedikit lah pengalaman aku di Suria dan kenapa integritas ini penting sebagai mahasiswa Suria University. Dari tadi Pak Leo udah jelasin itu integritas soal konsistensi ke nilai-nilai yang kita anut. Nah, nilai-nilai itu bisa apa aja, bisa terserah kamu. Aku mau anut nilai kejujuran. Berarti di setiap situasi kamu harus jujur. Nggak bisa tuh yang ada momen-momen seperti ini kayaknya bohong-bohong dikit nggak apa-apa deh. Nah, itu yang kadang-kadang itu akan meluruhkan integritas kita. Jadi di nilai-nilai ini kamu boleh pilih sendiri ya, yang sesuai dengan diri kamu sendiri. Misalnya aku nih, aku nilai-nilai aku tuh kerja keras. Jadi di setiap situasi, di setiap keadaan, aku akan mencoba tetap konsisten kerja keras. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya lagi capek deh, malas dikit nggak apa-apa kali ya, gitu-gitu loh. Itu yang biasanya harus kita latih sehari-hari. Jadi integritasnya nggak akan kita dapet dalam waktu 1 hari, 2 hari itu nggak akan. Jadi dalam tahunan, setiap kita berkembang itu kita memupuk sendiri integritas kita masing-masing gitu. Nah, kenapa di Suria University perlu integritas? Karena mungkin ini pengalaman pribadi ya. Waktu itu aku masuk Suria itu pas Suria University baru banget jadi. Jadi itu depannya Suria tuh masih tanah merah semua. Gedungnya juga baru jadi, masih banyak suara-suara ketok palu tiap hari kita lagi kuliah. Itu benar-benar baru jadi banget, jadi baru diresmiin. Waktu itu total ada kurang lebih 1.000 mahasiswa. Dan 1.000 mahasiswa itu juga sama kayak kalian, tersebar di semua daerah. Ada yang dari Papua, ada yang dari Manado, ada yang dari Palembang, Lampung. Pokoknya dari seluruh pelosok Indonesia ada gitu. Dan di sini aku pikir kayak, wah ini aku masuk ke universitas baru, bener-bener belum ada namanya, kita akreditasi aja belum waktu itu, bener-bener merintis dari awal. Jadi kita nggak bisa tuh kayak mahasiswa-mahasiswa univ lain, mahasiswa universitas negeri, mereka bisa banggakan, maksudnya mereka udah punya nama alma mater yang bisa, oke, gue anak UI, gue anak Unpad gitu. Dan
kalau kita ngomong, oh gue anak Surya, pasti orang-orang kayak, universitas mana tuh gitu. Jadi di sini yang paling penting adalah kalau aku pikirnya waktu itu, oke, aku nggak usah peduli alma mater, maksudnya universitas aku apa, yang penting aku bisa tunjukkan kualitas mahasiswa Universitas Surya gitu. Jadi aku dari awal, aku pikir, oke, aku coba bangun karakterku sendiri yang akan mencerminkan mahasiswa Universitas Surya itu kayak apa sih gitu. Aku mau mahasiswa Universitas Surya itu dikenal seperti mahasiswa yang seperti apa gitu. Nah itu mulai dari diri sendiri. Balik lagi itu mulai dari diri kalian sendiri. Kalian mulai dulu. Oke, aku mau jadi orang yang seperti apa sih? Aku mau jadi orang yang kerja keras. Aku mau jadi orang yang jujur. Aku mau jadi orang yang loyal. Aku mau jadi orang yang patuh pada orang tua, patuh pada guru. Oke, itu terserah kalian. Jadi waktu awal masuk tuh aku pikir, oke, aku mau jadi mahasiswa yang kerja keras dan tetap bisa aktif organisasi, karena dari dulu aku juga suka banget organisasi. Di Surya waktu itu belum ada BEM sama sekali, belum ada organisasi apapun, baru. Waktu itu aku coba tahun awal itu, aku juga beasiswa ya, jadi kuliah itu berdasarkan beasiswa, jadi aku harus pertahankan IP setiap semesternya. Itu aku tekad, aku harus tahanin IP di atas 3,5 terus setiap semester. Tapi aku juga suka organisasi, jadi aku mau dua-duanya. Jadi awal-awal tuh aku kerja keras banget ya, belajar terus. Awal tahun-tahun pertama tuh aku belajar terus. Ada ujian belajar. Pokoknya nilai akhirnya IP, pokoknya di atas 3,5 terus. Nggak pernah kurang dari 3,5 setiap semesternya. Dan organisasi waktu itu juga kita baru bentuk BEM. Tahun pertama sih aku bukan ketua BEM ya. Tahun pertama ada ketua BEM namanya Fahri. Itu berjalan BEM tahun pertama, akhirnya aku tahun kedua itu aku memberanikan diri untuk mencalonkan diri. Oke, kayaknya aku pengen nih, aku mau banget kembangin Surya dari segi kemahasiswaan. Aku calonin diri, waktu itu berhasil kepilih jadi ketua BEM wanita pertama. Terus aku bersama tim BEM yang lainnya bertekad, oke, kita harus bikin suatu acara besar nih untuk Surya. Karena kalau kamu tahu di universitas kan biasa ada punya pensinya masing-masing, punya kegiatan mahasiswanya yang emang besar sendiri kan. Waktu itu Surya mungkin tidak memungkinkan secara finansial mensupport mahasiswa untuk kegiatan mahasiswa. Jadi kita putar otak, gimana sih caranya biar kita bisa bikin kegiatan seperti kampus lain, tapi tanpa membebankan beban finansial ke kampus gitu. Karena kita tahu keadaan kampus itu seperti apa. Akhirnya udah kita disusun rencana, kita kerja keras rekrut 100 orang mahasiswa lainnya untuk jadi panitia. Waktu itu kita masing-masing punya paguyuban ya, ada paguyuban Sumatera, paguyuban Kalimantan, paguyuban Papua, pokoknya ada paguyuban mahasiswa masing-masing. Dan kita kerjasama sama ketua-ketua paguyuban itu untuk bantu kita galang dana. Nah, mereka lucunya nih, mereka bikin tuh semacam makanan khas daerah masing-masing. Jadi yang paguyuban Papua pada bikin, oke, kita jualan papeda nih, kita jualan ini. Nah, anak-anak daerah lain tertarik dong, apa tuh papeda apa tuh? Jadi coba, nah di situ kita coba galang dana. Yang dari Pontianak juga jualan makanan khasnya masing-masing. Yang dari Palembang juga jualan pempek. Pokoknya seru deh, itu kebersamaannya dapat banget. Terus kita bikinlah itu yang namanya Gapura, Gebiar Pemuda Nusantara namanya. Itu kita adakan di tanggal 28 Oktober. Jadi dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda. Kita bikin tuh Gapura di salah satu mall terdekat. Kita bikin pawai. Jadi itu rangkaian acara 3 hari, ada pawai. Jadi kalau kalian lihat mungkin nanti Bu Rifka bisalah share foto-fotonya ya. Foto-foto Gapura itu kita sempat bikin pawai 200 orang. Jadi mahasiswa dari hampir seluruh mahasiswa Surya itu jalan, parade, pakai atribut daerahnya masing-masing. Jadi yang kalau kamu lihat nanti, kalau kalian lihat, kalau nanti Bu Rika share foto itu yang Papua pada pakai baju adatnya, yang Manado pada pakai baju adatnya, dan mereka sama-sama masing-masing menampilkan tradisional mereka masing-masing. Nah, dari sini aku belajar gitu, kayak jadi mahasiswa Surya, mahasiswa yang memang mahasiswa dari kampus yang memang belum dikenal namanya, itu nggak akan menutup kemungkinan kita untuk tetap jadi orang yang seperti yang kita mau gitu. Aku mau jadi orang yang tetap pertahankan nilai plus berorganisasi, dan aku
dengan integritasku waktu itu, dengan tekad kuat, aku berhasil gitu. Aku lulus dengan cum laude, IP di atas 3,5. Tapi aku juga berhasil menitipkan sejarah ke Surya University, Universitas Surya, kalau aku tuh bisa berbagi dari segi kemahasiswaan. Jadi aku menorehkan sejarah, bikin gapura acara mahasiswa terbesar. Waktu itu kita juga sempat bikin acara ajang kontes pageant ya, kayak muda-mudi kayak Mr. and Mrs. Surya gitu, kita sempat bikin. Jadi itu nggak menutup kemungkinan gitu. Dari situ aku belajar integritas ini nilai yang paling utama yang harus kita punya. Jadi kita konsisten terhadap diri kita sendiri. Aku janji, misalnya kalian boleh ngomong nih, oke, aku janji setelah kuliah di Surya University aku mau jadi orang yang seperti ini. Dan itu kalian harus konsisten. Setiap situasi aku udah pegang teguh integritasku belum ya? Aku udah konsisten belum ya sama diri aku sendiri untuk mencapai tujuanku gitu. Jadi buat kalian terima kasih, ini udah hari Sabtunya diganggu sama seminar Surya. Tapi buat kalian aku di sini cuma mau share kalau integritas itu adalah nilai yang paling utama yang harus kalian punya. Kejujuran, nilai kerja keras itu masuk semua ke dalam poin integritas. Percuma kalian pegang teguh nilai kejujuran, nilai kerja keras, nilai loyalitas, kalau kalian nggak punya integritas. Jadi percuma, oke, aku orang yang jujur, tapi jujurnya cuma di situasi-situasi yang menguntungkan aku, itu ya bukan integritas namanya. Jadi aku tekanin, coba tanya ke diri kalian sendiri, nilai-nilai apa sih yang aku pegang teguh, dan orang seperti apa sih yang aku ingin capai di masa depan. Dari situ kalian mulai pikir, oke, dari sini aku bisa pegang teguh integritasku terhadap nilai-nilai apa. Tadi Paleo udah udah dijelasin secara teori, ada nilai-nilai agama, falsafah, ideologi, dan budaya. Dan dari situ kalian juga bisa tanya ke diri kalian sendiri, aku mau jadi orang yang seperti apa sih? Dan integritas akan memegang peran penting dalam mencapai kamu yang sekarang untuk mencapai kamu yang masa depan. Gitu aja dari aku. Aku kembalikan ke Vera ya. Ya baik, terima kasih Kak Felita. Kasih tepuk tangannya untuk kedua pembicara kita yang pada pagi hari ini temenin kita. Terima kasih Kak Felita, terima kasih Pak Leo. Sekarang acara kita selanjutnya adalah tanya jawab. Teman-teman boleh mungkin angkat tangan atau chat, soalnya di saya nggak ada fitur raise hand di sini. Kalau mau ada yang mau ditanyakan kepada Pak Leo, kepada Kak Feli. Ya, siapa yang mau bertanya, jangan malu-malu. Biasanya di SU itu kalau proses belajar mengajar biasa, nanti kalian akan dapatkan pas kita udah aktif kuliah ya, itu dosen kita selalu mengharapkan kita untuk bertanya. Jadi dari seminar ini kita coba latihan bertanya. Apalagi yang anak komunikasi ya. Jangan gara-gara seminar ini dibilang anak komunikasi, langsung keluar semua dari Ilkom. Masih malu-malu. Iya, Pak. Gak usah malu-malu. Mungkin saya sekadar ini ya, sekadar cerita sedikit ya. Saya kenal Felita ya sejak dia memang masuk di Universitas Surya ya. Bagaimana dia juga memperhatikan lingkungan. Kak Felita itu dulu ke kampus naik sepeda loh, nggak naik motor ya. Itu ya. Kita dulu pernah gangguin sepedanya, kita ambil. Nah, ya. Kemudian dia juga pernah juga sempat ya, kalau ngomong masalah nilai itu turun, pernah nilainya turun ya pernah ya, itu normal dalam sejarahnya kuliah seorang mahasiswa, ada naik ada turun, itu normal.
tapi dia berhasil menaikkannya kembali, ya. Tuh. Belum lagi dengan gimana Vel, misalnya kalau di SU itu mahasiswa benar-benar tidak buang sampah sembarangan ya Vel ya. Ya, di SU itu ada nilai cinta lingkungan. Jadi waktu itu tuh SU bersih banget, ada momen-momen bersih banget karena mahasiswanya udah sadar sendiri kita nggak buang sampah. Terus kita kan juga kampusnya paperless ya waktu itu. Jadi nggak ada tuh buku-buku, kertas-kertas berserakan, semuanya udah digital. Terus aku pribadi suka banget, waktu itu kan SU ada 3 lantai, aku pribadi suka banget nggak buang-buang listrik, jadi aku nggak naik lift, aku naik tangga setiap ke atas. Tuh. Ya, kembali ke Bu Rita. Nah, itu perbedaan antara Velita dengan saya. Jadi Velita itu dulu suka apa ya, ngenyek itu apa ya, godain saya, naik tangga dong Bu, dan saya bilang, lu aja gih, gue enggak. Nah itu perbedaannya. Ya. Makanya saya tetap gemuk dan dia tetap langsing, itu perbedaannya. Ya. Ini ada pertanyaan nih. Ya nih, dia nih, Velita ini jago main futsal loh. Ya, aku main sepak bola dan futsal sampai sekarang. Waktu itu UKM futsal pertama juga kita yang rintis, sempat juara 2 di turnamen di Jakarta. Wah. Nasional. Ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari Panca Satria. Nah, itu tuh. Wah, Panca saya mau tanya, kan mengejar IPK dan organisasi, apa sih yang jadi tantangan terbesar dalam menjaga keseimbangan integritas antara IPK dan organisasi itu? Kayaknya prioritas ya. Kayak kamu suka yang mana? Waktu itu aku ada momen-momen kita lagi sibuk banget siapin acara, tapi kita juga harus UTS. Nah, waktu itu kalau nggak salah, aku izin UTS duluan gitu kalau nggak salah. Jadi aku ngomong ke dosen, Pak, saya tetap mau ikut UTS, tapi saya nggak mau ninggalin acara, jadi gimana kalau saya UTS duluan? Jadi kayaknya tantangan terbesarnya sih sebenarnya diri sendiri ya. Kamu masih mau ngejar nilai apa enggak gitu. Kamu masih mau konsisten nilainya bagus apa enggak gitu. Tantangannya sebenarnya diri sendiri, dan waktu itu aku juga tanya ke diri. Waktu itu aku karena terpojok situasi sih, karena waktu itu secara ekonomi kurang memungkinkan kalau bayar, jadi aku mati-matian ngejar IPK. Karena kalau IPK di bawah 3,5 itu aku harus bayar kuliah kan, dan aku kayaknya sulit. Waktu itu mahal banget kuliah di Surya University ya, Bu Rika ya. Mahal banget ya pokoknya. Mahal banget pokoknya. Mahal banget. Mahal banget. Terus waktu itu, wah gila ini mahal banget. Nggak bisa nih. Aku harus kejar nilai aja deh. Jadi waktu itu aku mati-matian kejar nilai, tapi karena anaknya emang suka organisasi ya, jadi aku juga nggak mau gitu jadi anak-anak kutu buku yang belajar doang. Jadi balik lagi ke diri sendiri sih. Kamu tetap pegang teguh integritas kamu untuk rajin dan juga berorganisasi atau enggak gitu. Kadang-kadang suka kepleset sih, kadang-kadang lu bolos aja deh kelasnya gitu. Kadang-kadang suka kepleset karena kecapean kan, rapat terus, besok kelas pagi, udah tidur aja. Kadang-kadang suka gitu, tapi baik kalau ujian ya diusahakan dikejar nilainya. Tuh. Oke, yang lain nggak mau bertanya? Itu ini ada, Fer, banyak itu setelah Panca. Ada pertanyaan. Oh ini ada dari Kak Gilar Setiawan Rama. Kak Velita, Kak Velita, saya mau nanya tentang pendapat kakak tentang mengikuti organisasi. Apakah itu penting banget untuk seorang mahasiswa? Gimana nih menurut Kak Velita? Penting, karena jujur aku kuliah tuh jurusan teknik fisika. Menurut aku penting ya. Aku jurusan teknik fisika. Yang pasti ujung-ujungnya lulusan tuh rata-rata kerjanya di lab atau kerjanya di bagian memang teknik fisika gitu. Tapi aku udah sadar nih di tahun kedua, tahun ketiga gitu, kayaknya sih aku nggak akan jadi ini ya, researcher di lab atau yang berkaitan dengan fisika gitu. Karena kayaknya bukan aku banget deh. Dan aku juga sukanya organisasi. Makanya aku ketolong pengalaman organisasi. Pas lulus itu aku kerja langsung bukan di bagian fisika dan organisasi. Aku kerja langsung di bagian event. Waktu itu aku megang event gitu di satu perusahaan. Dan pengalaman organisasi ini nolong banget. Karena begitu rekruternya ngeliat CV,
kamu jurusan ini. Terus nggak ada, dia lihat, oh anak ini punya pengalaman organisasi nih, berarti kira-kira kayaknya kemampuan komunikasinya bagus, kemampuan manajemennya bagus, dan kemampuan berorganisasinya punya pengalaman. Dari situ biasanya rekruter akan ada poin plus buat anak-anak yang memang ikutan aktif berorganisasi. Jadi menurut aku penting ya, secara CV, secara pengembangan karakter, itu akan bantu mengembangkan karakter kamu, akan mengembangkan karakter kamu ketika kamu berorganisasi gitu. Kamu akan dilatih kemampuan manajemen waktu, dilatih kemampuan berkomunikasi, dilatih kemampuan pengambilan keputusan. Jadi menurut aku sih cukup penting ya buat diri aku sendiri, apalagi itu cukup krusial untuk menentukan karir aku ke depannya. Tuh. Oke, ini Kak ada lagi nih pertanyaannya untuk Kakak dari Kak Siti Nurpadilah. Apa aja sih Kak yang dipertimbangkan sebelum Kakak mengajukan sebagai ketua BEM dan sesulit apa sebagai seorang ketua BEM? Soalnya kalau mendengar cerita Kakak kelas, katanya jadi ketua BEM itu super sibuk. Yang dipertimbangkan waktu itu sih, jujur waktu itu aku naik gara-gara aku emang kayaknya tertantang. Soalnya kayak jiwa kompetitif organisasinya ada gitu di aku ya. Jadi gila, kayaknya aku harus nyalonin nih. Dan waktu itu aku merasa tertantang secara pribadi. Dan pertimbangannya waktu itu cuma dinilai sih. Memang waktu pertimbangannya akan sesibuk apa ya, aku masih bisa nggak sih pertahanin IP aku untuk tetap pertahanin beasiswa. Pertimbangannya cuma itu. Dan benar, super sibuk ya. Waktu itu di SU super sibuk karena emang aku punya cita-cita mau kasih sesuatu ke Surya. Waktu itu aku bikin acara gede banget, itu kayak sampai ratusan orang terlibat, pengunjungnya juga ratusan orang gitu, dan biayanya juga ratusan juta. Jadi pertimbangannya sulit apa? Sulit. Tapi kalau kamu suka, itu pasti kamu enjoy sih, dan nggak akan mikir ini tuh beban gitu. Itu aja dari aku. Kalau kamu suka, lakuin aja. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Hartini Hidayah untuk Pak Leo. Oke Pak, ini pertanyaannya. Untuk membangun integritas yang baik itu bagaimana untuk kita kalangan mahasiswa yang masih baru ini ya Pak? Oke, yang pertama, ini dari diri sendiri dulu. Kenali dirimu sendiri. Kadang-kadang kita sendiri itu nggak kenal diri kita, gitu ya. Saya pernah riset gitu ya, iseng-iseng tanya kepada orang, mahasiswa terutama, apa sih kekuatan dan kelemahan dirimu gitu ya. Pas tiba giliran kekuatan, 1, 2, udah bingung dia. Ya, tapi apa sih kelemahan dirimu? Waduh, dalam waktu 10 detik, 25 kelemahan dia. Iseng lagi saya tanya, menurut kamu, apa sih kelemahan teman kamu? Dalam waktu 10 detik, 50 kelemahan temannya. Apa sih kelebihan atau kekuatan teman kamu? 5. Jadi istilahnya kalau saya lakukan perbandingan terhadap ini orang tidak mengenal diri sendiri, malah mengenal orang lain. Sehingga itu terlihat memang orang terombang-ambing, ngikutin arus. Apakah sukses apa tidak? Saya nggak bisa memastikan. Ya, itu pertama, kenalin dulu diri kamu. Terutama apalagi kita orang-orang dari daerah. Yang kadang-kadang ketika saya mengalami itu ya, ketika masuk ke kota-kota besar, kita biasanya nggak percaya diri. Mulai sekarang, percaya diri lah. Ya, kenalin dirimu. Yang kedua, perhatikan lingkungan di sekitarmu. Itu melatih apa? Melatih empati, kepedulian. Perhatikan. Jadi hanya sederhana aja untuk membentuk integritas itu. Kenali diri sendiri. Yang kedua, kenalin lingkungan di sekitarmu, nanti dimanapun kau berada, walaupun kau nanti jadi anak kos, tetap harus kau perhatikan itu, artinya lingkungan, perhatikan temanmu, perhatikan kampus, perhatikan di mana kamu tinggal. Sesudah itu, yang 3 terakhir, hanya 3 step, sesudah itu tentukan sikapmu. Mau snip, apa snap. Itu saja. Tidak ada tips yang harus begini, harus begitu, enggak. Hanya itu saja kok. Baik, Pak.
ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Dari Kak Umbu Deta Kak Umbu Deta untuk Pak Leo. Ini pertanyaannya sepertinya nggak ada kaitannya sama integritas. Nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Oke. Oke. Bagaimana Perencanaan pembelajarannya? pembelajaran? Iya, Pak. Ideal. Perencanaan pembelajaran yang ideal menurut kurikulum yang berlaku selama situasi COVID-19 ini. Oke. Jujur ya, saya terima kasih atas adanya COVID-19. Kenapa? Terima kasih kepada COVID-19. Hari ini akan dibentuk proses siapa orang mandiri, siapa yang tidak mandiri. Problem pembelajaran via online, selama saya memberikan perkuliahan, hari ini selalu bermasalah. Bukan hanya yang bertanya ini, kamu bukan sendiri, beberapa orang. Semua bahkan, problem terbesar di Indonesia adalah kuliah online. Kami harus berbuat apa? Waduh, kadang-kadang saya bingung harus berbuat apa. Dikasih pembelajaran mandiri itu apa? Padahal dengan COVID-19 ini, kalau dalam sistem perencanaan pembelajaran, kau sudah harus merancang sendiri. Makanya kemandirian ada. Dosen kasihkan topik tentang ini. Ini kemarin salah satu ya, kalau saya ngajar manajemen, kemarin itu human capital ya. Saya ngajar. Topik pertama adalah visi, misi, tujuan, ya, dan sasaran. Saya suruh mahasiswa satu persatu. Sebelum masuk mata kuliah ini, masing-masing coba membuat visi, misi, tujuan, dan sasarannya masing-masing. Itulah kuliah perdana. Makanya bisa saya tahu itu. Dia nggak tahu kekuatan dia apa, kelebihan dia apa, kelemahan dia apa. Padahal dituntut online ini adalah perencanaannya, kalian adalah belajar mandiri. Lalu fungsi dosen sebagai apa? Apakah dia hanya ngomong-ngomong begini-begini? Kita juga dosen itu belajar online. Karena waktunya dibatasin, nggak di kelas. Interaktifnya terbatas. Belum lagi masalah, nih, sinyal, ini kan ada tadi, terputus-putus. Jadi sebenarnya kedua belah pihak saling belajar. Baik itu dosen maupun mahasiswa. Jangan terlalu berharap dosennya, lu tenang-tenang aja nontonnya. Makanya saya senang ini, semuanya mengaktifkan kamera. Kalau di kuliah saya, ada yang off, saya kurangi nilainya 5. Lu pikirlah, 14 kali pertemuan, kurang 5, udah kurang berapa nilainya? Saya nggak terima alasan, mohon maaf Pak, tiba-tiba di tengah jalan terputus. Itu ada tuh satu mahasiswa dari Indonesia Timur itu. Saya lupa, dari Palu atau apa. Pak, saya suruh dia panjat pohon kelapa. Biar dapat sinyal yang bagus. Nggak ada bagi saya alasan-alasan model begitu, mohon maaf. Saya kasih e-book, suruh baca. Bab 1, kita pertemuan minggu depan ini. Baca ya. Saya tahu ada yang nggak baca. Makanya saya tiba-tiba saya tanya. Misalnya kayak gini, saya menerangkan. Tiba-tiba saya bilang, Abdul Syukur, apa yang ada di bab hari halaman ini? Kagetlah dia kan. Berarti nggak baca. Pertanyaan. Kalian yang jawab. Dapat nilai A nggak itu? Kalian yang jawab. Sederhana kalau saya kasih nilai ujiannya, lu protes, oke, saya ladenin, oke. Pertanyaan saya sederhana, layak nggak kamu dapat nilai A? Gitu aja. Ya Pak, nilai saya 35 ini. Oke, maumu berapa? 80. Baca jawabanmu, layak nggak dapat 80? Nah, akhirnya mahasiswa itu ngomong, nggak layak. Ya sudah, gak usah protes. Habis. Ya, itu salah satu wujud juga bentuk-bentuk ya pemahaman mengenai lingkungan. Ya, selama kuliah nanti kalian akan mengalami proses-proses itu sehingga kelak ketika kamu lulus ya jadi manusia yang dewasa lah.
Itu saja, Fer. Jadi belajar mandiri ya, begitu. Ya, Pak. Baik, ada pertanyaan selanjutnya Pak untuk Bapak lagi dari Kak Gilar Setiawan. Selamat siang Pak, saya ingin bertanya tentang penafsiran kata mahasiswa Pak, dan ingin bertanya kenapa harus memakai kata maha Pak? Kenapa tidak siswa saja Pak? Terima kasih. Iya, kenapa pakai kata maha? Kenapa nggak siswa saja? Ingat, ada definisi mahasiswa itu karena kalian itu dianggap sudah dewasa satu, yang kedua sebagai percontohan sebenarnya. Makanya dari zaman dulu ya, untuk menjadi seorang mahasiswa itu nggak sembarangan. Sejak berdiri universitas di dunia ini, yang menjadi orang-orang yang mengikuti prosesnya itu tidak sembarangan. Nah, hanya mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi, maka begitu mengatakan bahwa pendidikan itu sangat penting, maka semua orang bebas menikmati pendidikan, maka semua orang bisa menjadi mahasiswa. Padahal seharusnya kalian adalah percontohan, karena kan ya level-level ya, TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, universitas ya. Jadi sebenarnya kalian itu tertinggi, yang harus, maka pembagian perannya tadinya kan naik tuh ke atas, TK, SD, SMP, SMA, universitas. Maka peran kalian piramida terbalik. Kalianlah yang memberi contoh kepada siswa SMA, SMP, SD, TK. Kasus kemarin, kalau ada mahasiswa bakar halte busway, kebetulan ada anak SMA di situ, kalau dia anak SMA itu bakar busway, ya wajar, lu kasih contoh. Sehingga saya bilang, jangan nanti kaget, tiba-tiba anak PAUD bisa bakar halte busway. Ya, kamunya sudah memberi contoh. Maka kata maha itu tolong dijaga. Ya, kalian itu sekali lagi menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Itulah kalian ya, karena calon-calon pemimpin bangsa itu seharusnya dari mahasiswa. Sampai sekarang saya bingung kenapa penentuan presiden misalnya, ya dikatakan aja lulusan S1. Walaupun banyak bilang kan belum semuanya menikmati S1. Bukan masalah menikmati, pola pikir. Itu saja, Vera. Mic-mu, Vera. Kamu mute. Oh, Pak. Baik, Pak, ada satu lagi pertanyaan untuk Bapak dari Kak Hartini Hidayah. Mohon izin untuk bertanya, Pak Leo, untuk membangun kepercayaan diri bagaimana ya, Pak? Karena ketika kita ingin memulai percaya diri, kita sendiri ingat tentang kelemahan yang ada di diri kita, sehingga terkadang itu membuat kita untuk mundur lagi untuk percaya diri. Aduh, kalau ada video tentang saya pribadi ya, mungkin bisa diputar. Saya dulu pertama kali nggak percaya diri. Tapi kenapa Bapak kok jadi inflasi ngomong ya, terlalu berlebihan ya. Masing-masing punya kaca di rumah ya. Coba berkaca, kamu ngomong. Untuk melatih percaya diri begitu. Saya pertama dulu ada kaca di rumah, saya ngomong di depan kaca. Masa bodoh dibilang orang tua saya, udah gila itu apa ya, sebab kuliah kok jadi ngomong sama kaca dia gitu loh. Ngomong sama kaca. Kadang-kadang pertama kali kata di depan kaca adalah siapa dirimu? Kan bersamaan. Kecuali kalau di kaca itu siapa dirimu? Dia menjawab di kaca itu, baru kau lari lah. Kan nggak, ya, melatih percaya diri seperti itu. Ingat Bung Karno, ya, siapa pernah baca riwayat hidup Bung Karno? Dia sebenarnya Bung Karno itu tidak pintar untuk berorasi atau berpidato. Lalu kenapa Bung Karno ketika dia berorasi atau berpidato dunia gemetar? Kalau kalian baca riwayat hidup beliau itu ngomong berorasi di depan cermin, di depan kaca, di kosannya.
Itu dia. Sehingga dia percaya dirinya tinggi. Nah, karena saya baca buku Bung Karno itulah, saya mencoba. Ternyata berhasil. Jadi bagi-bagi yang nggak percaya diri, ya kalau nggak ada cermin atau kaca di rumah, ya belilah. Tempelkan di kamar kamu, ngomonglah kamu. Gitu ya. Ingat kata-kata awalnya, siapa diri, bukan kepada kaca. Itu dia. Sederhana kok. Susah ruwet-ruwet, rumit-rumit nggak? Ya, itu saja, Fed. Oke, Pak. Kak Felita. Ya. Kalau kakak gimana, Kak, menurut kakak? Bagaimana untuk membangun kepercayaan diri? Karena ketika kita ingin memulai percaya diri, kita sendiri ingat tentang kelemahan yang ada di diri kita, sehingga terkadang ini membuat kita untuk mundur lagi untuk percaya diri. Gimana pendapat kakak? Bagus, justru bagus kalau kita udah ingat kelemahan kita apa. Kayak disusun nih, misalnya kelemahannya males, kelemahannya pelupa. Nah, dari situ kita kerja untuk memperbaiki kelemahan itu. Lama-lama, kalau kamu udah memperbaiki kelemahan kamu itu, kamu akan percaya diri dengan sendirinya kok. Jadi kamu tahu kelemahan kamu apa. Oke, aku malas, aku pelupa. Dari situ kamu, oke, kalau males, ya udah deh, aku males, berarti aku coba jadwalin sejam aja belajar, sejam sehari. Sejam sehari, lama-lama sejam sehari. Nah, lama-lama kan kamu udah tahu, oke, aku nggak males kok, aku lama-lama bisa. Dan dari situ kamu jadi pede, kamu jadi orang yang tadinya kelemahan kamu, itu jadi kekuatan kamu gitu. Jadi, ya, gitu sih. Memperbaiki kelemahan. Nggak mundur ya, Kak? Soalnya kan tadi katanya tahu kelemahan malah mundur. Seharusnya jangan mundur. Jadi diperbaiki gitu ya, Kak? Nah, kalau ada pertanyaan untuk Bapak lagi nih. Aduh. Saya rasa ini pertanyaan terakhir karena harusnya udah lewat 1 menit ya. Jadi ini pertanyaannya, Pak, dari Kak Sumantri. Saya mau tanya, Bapak kan sebagai pembina mahasiswa baru, bagaimana Bapak melihat aksi mahasiswa kemarin? Apakah mereka kurang ditanamkan nilai-nilai integritas sehingga melakukan aksi-aksi yang kurang baik yang merusak fasilitas umum? Terima kasih. Ya sedih aja gitu loh. Ya sedih aja, apalagi yang ditangkap kemarin ada mahasiswa dan pelajar gitu. Ya. Kemarin ada beberapa hari yang sebelum kejadian, hari Kamis, hari Selasa gitu ya, ada beberapa mahasiswa temui saya, Pak, izin kami mendapatkan ajakan untuk demo turun ke jalan, ke Selipi, ke kantor DPR. Saya bilang sama mahasiswa saya, sekarang kamu pikirkan kalau kamu terjun ke situ, bukan saya mau menghalangin, kamu bergaul dengan teman-teman dari universitas lain, tujuannya apa? Tujuannya. Saya nggak tahu ini. Sedang saya cek hari Senin, apakah orang itu ikut-ikut bakar halte itu. Kalau ikut, ya aduh, saya akan panggil, ya kasih tindakan lah. Gunanya untuk apa sebenarnya sih? Jadi ya sedih aja gitu. Nah, apakah mereka kurang ditanamkan nilai-nilai integritas? Saya nggak berani memvonis rekan-rekan pembina mahasiswa yang lain ya, dari universitas lain. Karena bagi saya, pasti ditanamkan, problemnya adalah orangnya itu mengerti nggak. Kembali lagi terpulang kepada orangnya gitu loh. Ya, saya nggak berani mengatakan, oh universitas sana itu kurang itu memberikan nilai-nilai kepada mahasiswanya. Atau ketika saya tahu gitu, misalnya ya seperti yang ada di kelas yang di organisasi ekstrakurikuler saya ya, itu saya tidak akan menanyakan itu dari universitas mana itu. Kalau disebutkan dari Universitas X, pantesan aja Universitas X sih, saya nggak bisa berani ngomong begitu. Bisa saja orangnya. Kembali lagi kepada orang itu, diri orang itu. Kembali lagi semuanya terpulang kepada kamu. Tapi kan aneh, kalau ada bertindak anarkis seperti itu, saya takutnya itu warga Jakarta yang membakar, dan pernah menunggu busway di halte itu. Kalau dia
Apa nggak pernah terpikir gitu loh? Itu kesulitan bagi dirinya sendiri gitu. Ya saya nggak tahu juga ya. Jadi kembali lagi pulang pada orang itu. Sebenarnya, tapi saya yakin pasti ada ditanamkan nilai-nilai integritas, tapi ya kembali lagi kepada kamu mau atau enggak. Kamu mau dibentuk apa tidak. Maka saya harap ketika kamu jadi mahasiswa SU, ikutinlah proses itu. Jangan coba-coba berpikir instan. Kalau kamu berpikir instan, itulah dia yang tidak mau ditanamkan nilai-nilai integritas itu. Itu aja, Fer. Thank you. Baik, Pak. Terima kasih untuk Pak Leo dan Kak Felita yang menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Beri tepuk tangannya pada pembicara kita, Pak Leo dan Kak Felita. Nah, sekarang kita berada di penghujung acara. Sebelumnya saya akan sedikit simpulkan tentang apa yang kita bahas hari ini. Jadi, integritas itu adalah bagaimana perilaku dan ucapan kita konsisten, sama gitu. Dan selain sama, juga harus berdasarkan nilai-nilai apa yang telah kita ketahui. Yang dimana integritas itu sumbernya seperti yang kita tahu agama, falsafah, ideologi, dan budaya kan. Dan kita juga sebagai mahasiswa dituntut untuk berintegritas. Nah, kemudian di mana kita mengetahui kadar integritas kita, yang pertama jujur mengikuti nurani, kemudian konsisten mengikuti nurani dan berani jujur. Nah, untuk acara kita untuk akhir, untuk penutupan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber kita, Pak Leo Alexander Tambunan dan Kak Felita Setiawan, dan kepada dosen serta staf, para dosen dan staf Universitas Surya, serta teman-teman pada siang hari ini. Nah, untuk terakhir, saya ucapkan perilakumu menunjukkan siapa dirimu, tentang kualitas dirimu sendiri. Jadi berperilakulah baik, berperilakulah sesuai dengan apa yang telah kita pelajari dari selama pendidikan kita dan orang tua kita di lingkungan sekitar kita. Sekian dari saya, Vera Caroline, pamit dan terima kasih, sampai jumpa. Untuk terakhir, jangan dulu pergi, kita freeze dulu ya, mau foto bersama. Bentar ya. Nah, ini. Depan. 1, 2, 3. Ada plus. Maaf ya teman-teman. Saya lupa ini. Itu ntar Fred, itu ntar Kak Fred itu ntar yang foto ya. Oke. Ya, itu. Baik. Ya. Pak Bu, saya jadi bingung. Ya. Oke, Vera, terima kasih Vera atas bantuannya sebagai pemandu acara pada hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Leo yang sudah menjadi pembicara kita pada hari ini. Demikian juga kepada Felita, alumni kita yang juga sudah menjadi pembicara pada materi hari ini. Terima kasih ya sudah membantu dalam waktu yang singkat ini ya. Kebetulan mereka semua ini orang sibuk dan bisa jadi cepat-cepat juga sajalah diadakan ya. Oke. Jangan sungkan-sungkan ya, jangan sungkan-sungkan juga sewaktu-waktu kalau ingin ke SU atau ingin membagikan sesuatu ke SU, silakan saja, kami terbuka untuk Pak Leo dan Felita tentu saja. Ya, Fel, minta tolong juga disampaikan ke teman-teman alumni bahwa ini ada adik-adik angkatan 2020. Silakan kalau ada yang mungkin ingin berbagi di antara mereka, silakan boleh hubungi saya ya, Felita juga udah tahu nomor saya kan ya. Ya, itu.
Oke, mau bagi-bagi diskon promo juga Oma itu masih nggak masalah banget ya kalau kayak gitu juga. Silakan ya. Itu. Ya. Aduh. Oke. Ya siap. Ya, untuk para pembicara, kami ada kenang-kenangan berbentuk sertifikat. Namun ya masa COVID seperti ini tentu saja sertifikatnya tidak bisa diberikan secara langsung terus salaman kayak gitu susah ya. Jadi nanti sertifikatnya akan kami kirimkan melalui email masing-masing ya. Dan Oke, dan juga anak-anak, anak-anakku sekalian di sini, acara ini bersifat wajib dan setidaknya masih ada 3 rangkaian acara lagi yang seperti ini, yaitu mengenai narkoba, kemudian bencana, serta satu lagi radikalisme, ya. Oke, baik. Nah, untuk itu tolong selalu ikuti pengumuman yang nanti bisa disampaikan oleh Pak Kakak ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih semua, terima kasih juga Pak Kakak, Pak Fred yang sudah memfasilitasi kita pada hari ini. Oke. Sampai jumpa semua. Terima kasih. Thank you. Selamat siang ya semua ya. Pak Kakak mau menyampaikan sesuatu? Nggak ada, Bu. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Oh iya, enggak. Bagus kok, Fer. Bagus. Ya, bagus. Siap-siap nanti untuk wisuda ya, Fer. Ya, oke. Iya, Bu. Ya. Oke, wisudanya juga mungkin online ya. Oke. Oh iya, Pak Kakak mau menyampaikan sesuatu, Pak? Oke, untuk adik-adik sekalian, sekali lagi terima kasih ya atas kehadirannya semua, hampir semua tadi hadir. Ada beberapa anak yang tidak bisa hadir. Mudah-mudahan nanti kegiatan berikut hadir semuanya ya, karena ini kegiatannya wajib. Kalau ada adik tidak ikut di kegiatan ini, maka nanti akan diminta untuk ikut pada kegiatan yang lain. Mungkin tidak diadakan kampus atau ya nanti mungkin dari lembaga lain. Oke, jadi tolong diperhatikan jadwalnya ya. Terus yang berikut nanti kami akan kirimkan surat pernyataan komitmen tentang disiplin kampus. Ya, nanti kami akan share ke adik-adik lewat WA group. Nanti silakan file itu diambil dari situ, terus adik-adik print. Ya, setelah di print nanti ditandatangani di atas materai. Ya, kalau sudah selesai ditandatangani, silakan nanti adik-adik di scan ya, bukan di foto. Ya, di scan biar jelas ya, tulisannya. Kalau sudah selesai di scan, silakan nanti kirim lagi lewat WA group boleh, atau lewat email. Nanti kami akan cantumkan juga alamat email yang tempat adik-adik bisa kirim. Ya, lewat email admission. Ya, nanti akan kami cantumkan lagi emailnya di situ. Oke, itu terus untuk hal-hal lain nanti akan diupdate di WA group. Ya, atau mungkin juga nanti lewat email masing-masing adik-adik. Jadi nanti bisa dilihat update informasi untuk adik-adik sekalian di sana. Ya. Itu saja tambahannya. Terima kasih juga Bu Rifka, terima kasih Vera, terima kasih Pak Leo, Felita, dan Fred, ya, Frederick yang sudah membantu kita semua ya untuk kegiatan kita pada pagi sampai siang hari ini. Sekali lagi terima kasih semuanya. Ya, mudah-mudahan ke depannya kegiatan-kegiatan kita semakin berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Rifka. Oke. Sudah sih saya tadi ya. Jadi baik kalau begitu mungkin kita sudah bisa bubar ya. Terima kasih semua, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan ya. Oke, dan tetap berintegritas ya. Baik. Yuk semua, dadah. Dadah, Bu. Dadah, Ibu. Dadah. Hati. Dadah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Pak.
Oke, Sama-sama. makasih Vera. Makasih Bu, tetap jaga kesehatan. Amin, tetap jaga kesehatan. Sehat-sehat semua. Semangat semuanya, semangat.